Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati, amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema orang benar dan orang fasik. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar memahami tentang perbedaan orang benar dan orang fasik dalam kehidupan di dunia ini sampai di kekekalan. Tujuannya hanya satu, supaya setiap kita mengerti seperti apa hidup yang kita jalani saat ini. Apakah kita hidup sebagai orang benar atau malah hidup sebagai orang fasik di mata Tuhan? Dan jika kita sudah memahami di mana posisi kita, maka kita harus segera bertobat dan berubah kalau kita selama ini hidup sebagai orang fasik. Tetapi, jika kita sudah hidup sebagai orang benar, biarlah kita terus melakukannya. Kita terus berbuat kebenaran sampai akhir hidup kita. Amin. Kita mulai dengan membaca dan mencermati perkataan yang Yesus ajarkan di kitab Matius pasal 13 ayat 38 sampai 43. Di sini Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan lalang yang tumbuh di antara gandum. Yesus berkata, ayat 38, "Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat." 39, "Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya." 42, "Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." 43, "Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Amin. Saudaraku, kita semua tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang yang berlaku fasik, yang disebut Yesus sebagai lalang. Dan lalang itu tumbuh atau hidup bersama-sama dengan orang benar yang diumpamakan oleh Yesus sebagai gandum. Pada waktu menuai, yaitu akhir zaman, yang kita kenal sebagai hari penghakiman Tuhan, di mana orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang sesat, orang-orang berdosa yang melakukan kejahatan, akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengerikan sekali, saudaraku. Karena apa? Karena ratapan dan kertakan gigi ini menunjukkan suatu keadaan di mana terjadi penyesalan yang teramat sangat karena selama hidup di dunia telah mengabaikan ajaran dan perintah Tuhan. Dan itu juga adalah kondisi yang menunjukkan betapa mengerikan rasa sakit yang harus dialami di dalam dapur api selamanya. Tetapi sebaliknya, saudara, Yesus berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perkataan Yesus ini dapat diartikan demikian. Pada waktu itulah orang-orang benar akan memiliki kemuliaan dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bisa mendengar dan mengerti, hendaklah ia memahami kebenaran ini. Saudaraku, sekarang kita paham bahwa pada hari penghakiman Tuhan, pada waktu itulah terdapat perbedaan nasib di kekekalan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik menderita selamanya,
Sedangkan orang benar akan memiliki kemuliaan di dalam kerajaan Bapa mereka. Dan tahukah saudara, perbedaan antara orang fasik dan orang benar itu juga terlihat sejak mereka hidup di dunia ini loh. Orang fasik memiliki kemuliaan di dalam kerajaan yang mereka bangun di dunia ini. Sedangkan orang benar akan menderita dan teraniaya oleh karena kebenaran. Orang benar akan menderita aniaya oleh sebab mengikut jalan Tuhan, yaitu hidup seturut ajaran Kristus. Hidup dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang berarti mereka harus menanggalkan dan membuang pikiran duniawi yang telah mereka miliki dan nikmati sebelumnya. Ini tidak enak, ini menderita, saudara. Orang benar harus melepaskan nyawanya di dunia ini, melepaskan kesenangannya di dunia ini karena Kristus, dengan cara menyangkal dirinya. Menyangkal diri, memikul salib, serta mengikut jejak hidup Kristus. Dengan kata lain, orang benar harus mengenakan cara hidup Kristus, yaitu cara hidup sebagai anak Allah yang berkodrat ilahi. Hidup suci dan saleh seturut kehendak Allah. Sedangkan orang fasik hidup menikmati makan, minum, dan bersenang-senang. Tetapi orang benar, meskipun mereka bisa menikmati semua itu, tetapi harus selalu menjaga hatinya untuk tidak terikat oleh hal-hal yang fana itu di dalam hidupnya. Orang fasik hidupnya berfokus untuk mengumpulkan harta di bumi dan mencari perkara-perkara fana yang ada di bumi, seperti jabatan, gelar, pengakuan, kebanggaan dari orang lain sebagai nilai diri. Tetapi sebaliknya, orang benar hidup berfokus untuk mengumpulkan harta di sorga, menjaga diri untuk hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan, dan mencari serta memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus berada. Karena itu, Yesus juga berkata dalam khotbahnya di atas bukit, yaitu di Matius pasal 5 ayat 10 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudara, kata berbahagialah ini juga berarti beruntunglah atau diberkatilah. Jadi ayat ini bisa diartikan, beruntunglah atau diberkatilah orang yang hidupnya dianiaya oleh sebab hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ajaran Tuhan. Karena pada akhirnya merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Saudaraku, perkataan Yesus ini konsisten dengan penjelasan dari perumpamaan lalang dan gandum tadi, di mana kita sudah tahu pada hari penghakiman tiba, orang fasik akan dibinasakan. Tetapi orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Ini berarti orang benar akan memiliki kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Kebenaran yang kita pahami ini tentu mendatangkan sukacita bagi kita yang menjalani hidup sebagai orang benar. Mengapa? Karena perkataan Yesus ini adalah penghiburan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, bagi orang-orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran, dan juga bagi orang-orang yang menderita oleh sebab hidup mengikuti ajaran Kristus. Perkataan Kristus ini memastikan adanya jaminan di kekekalan nanti bagi orang-orang benar yang berjuang untuk terus hidup di dalam kebenaran selama mereka hidup di dunia ini. Amin. Hari ini kita juga dapat menemukan kebenaran yang konsisten juga dengan apa yang telah Yesus sampaikan. Kebenaran dari pengalaman pemazmur berikut ini. Ayo kita cermati
di kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat 26 yang berbunyi demikian. Mulai ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. 2. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudaraku, pemazmur yang bernama Asaf ini adalah Asaf bin Berekiah, seorang ahli musik dan penyanyi yang hidup pada zaman Raja Daud. Ia adalah penyanyi utama di Bait Allah bersama Heman, cucu Samuel, dan Etan. Asaf ini juga merupakan seorang nabi yang menyampaikan penghakiman Allah dan doa-doa umat. Jadi sekarang kita sudah tahu, tentu Asaf ini harus selalu menjaga kesucian hidupnya. Dia harus selalu mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Asaf harus berlaku tidak bercela di hadapan Allah setiap hari. Ia harus menjaga dirinya terhadap kesalahan. Karena Asaf hidup untuk melayani Tuhan di Bait Allah dan melakukan perintahnya untuk menasehati umat Allah. Asaf harus menderita oleh sebab kebenaran. Sebagai manusia biasa, dia harus selalu mematikan keinginan dagingnya, mematikan keinginan mata dan keangkuhan hidup atau kesombongan hidup sebagai manusia. Di sini Asaf mengatakan bahwa dirinya hampir jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena dia cemburu, karena merasa iri hati kepada pembual-pembual, kepada kemujuran hidup orang-orang fasik yang hidup makmur dan sukses serta tidak mengalami penderitaan seperti dirinya untuk hidup seturut perintah Tuhan. Yang dikatakan tentang orang-orang fasik yang sukses dalam hidupnya, itu kita dapat temui di ayat berikutnya. Kita baca ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. 9. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan kita lanjut ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, orang fasik memiliki kemuliaan di dalam kerajaannya di bumi. Mereka itu berfokus untuk mengejar kekayaan dan kesenangan, serta kenikmatan hidup di dunia ini. Sedangkan pemazmur Asaf yang hidup sebagai orang benar harus kena tulah, artinya harus menderita karena hidup di jalan Tuhan yang dikatakan di ayat berikutnya, di ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maksudnya seperti orang fasik itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi Asaf ini bertanya-tanya. Dia mau mengetahui kebenaran Tuhan. Tapi itu merupakan kesulitan bagi dirinya. Kita lanjutkan ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, kesudahan orang-orang fasik itu.
Seperti apa itu? Mari kita perhatikan saudara. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Siapa ini saudara? Tentu orang-orang fasik tersebut. 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Mengerikan sekali saudaraku. Mengapa bisa begitu? Kita baca ayat berikutnya ya, ayat 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku yang terkasih, sekarang jelas sekali bukan? Orang-orang fasik hanya bercahaya atau memiliki kemuliaan dalam sekejap mata ketika hidup di dunia yang fana ini. Tetapi ketika mereka mengalami kematian, ternyata seperti seorang yang terjaga dari mimpinya, rupa mereka, yaitu rupa orang-orang fasik itu dipandang hina oleh Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang fasik itu tidak memiliki kemuliaan di hadapan Tuhan. Ini mengerikan sekali. Karena itu di dalam dapur api orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan, akan dipenuhi oleh ratapan dan kertakan gigi. Sekarang kita mencermati bagaimana pergumulan hidup orang benar yang dicontohkan melalui pemazmur Asaf ini. Kita baca di ayat berikutnya ya, ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. 24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudaraku, lewat kebenaran ini, kita yang mau hidup sebagai orang benar diajarkan supaya tetap bersandar kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dalam keadaan terpuruk sekalipun. Kita harus tetap tekun dan menantikan hikmat atau nasihat yang datangnya dari Tuhan, yang mana itu akan menjadi kekuatan bagi orang-orang benar untuk melewati kehidupannya di dalam kebenaran Tuhan. Karena pada saatnya tiba, Tuhan akan mengangkat orang-orang benar ke dalam kemuliaannya. Amin. Karena itu kita dapat melihat orang benar atau pemazmur Asaf ini menyaksikan di ayat berikutnya ya, ayat 25. Dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Tidak ada yang kuingini di bumi kecuali Tuhan. Mengapa saudaraku? Karena hanya Tuhan saja sebagai satu-satunya tujuan hidup orang benar. Karena itu ayat berikutnya dikatakan ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ada amin saudaraku? Amin. Biarlah masing-masing kita mau menjadi orang benar yang terus mengarahkan hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.